senjata alutsista yang habis. Padahal negeri Bedulu sedang terjadi banyak masalah. Namun mengapa sampai hari ini kita belum bisa juga mengarahkannya? Tuhan tahu, negeri Bedulu sering terjadi bunuh-bunuhan. Para pemimpin mereka sangat cerdas dan licik. Lalu mengapa kita yang seperti ini tidak bisa mengalahkan? Kita harus susun kekuatan lagi. Tetapi wahai tuan-tuan semuanya, aku sebagai bupati yang memiliki banyak ahli-ahli militer tetap saja tidak bisa memutuskan sebelum Ratu Tribhuwana Tunggadewi yang memutuskan bagaimana persoalan Bedulu ini dan perluasan Majapahit. Kita tunggu Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Perhatian! Ratu Tribhuwana Tunggadewi akan memasuki ruangan di sana. Terima kasih kepada tuan-tuan para petinggi kerajaan. Sengaja aku mengumpulkan tuan-tuan sekalian karena ada beberapa hal yang akan aku tanyakan pada tuan-tuan. Pertama, aku ingin mengetahui dulu bagaimana kelanjutan daripada ekspansi yang tuan-tuan lakukan ke beberapa wilayah. Pertama, mungkin aku ingin mendengar dari tuanku Cakradara yang adalah suamiku sendiri, penguasa Tumapel. Sudah sejauh mana yang tuanku lakukan? Hormat kepada Tuan Putri Ratu. Terima kasih. Mau mengatakan bahwa semua rakyat dan pasukan dari Jambi dan dari daerah kami semua sudah siap mengorbankan tenaga, keringat, dan darah kami untuk kejayaan Majapahit milik kita bersama. Yang merupakan dari daerah kami, dari daerah Tumapel. Terima kasih, Tuan Putri Ratu. Terima kasih, tuanku, atas kepeduliannya terhadap Majapahit. Lalu, bagaimana dengan adikku Aditya Warman? Sudah sejauh mana ekspansi yang dilakukan ke Pagaruyung? Ampun, Tuan. Kami sudah melakukan ekspansi besar-besaran. Kami telah menyatukan kerajaan yang ada di Sumatera, khususnya kerajaan Pagaruyung, Jambi. Bahkan kami sudah sampai ke perbatasan Banyuwangi. Kami dihadap dan kami beserta pasukan kami menyerang kerajaan Bedulu dan mereka sudah menghadap kita di perbatasan Banyuwangi sehingga terjadi peperangan dan pertumpahan darah yang sangat luar biasa sehingga kami dapat dikalahkan. Tapi kami tidak akan putus asa.
kejayaan Majapahit. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih adikku Aditya Warman. Kiranya ekspansi Tuan harus tetap dilanjutkan. Lalu, bagaimana dengan tuanku Arya Daman? Sudah sejauh mana ekspansinya? Baik, Ratu. Aku laporkan bahwa pasukan 10.000 tentara perang kita siap untuk ekspansi ke daerah Malaka dan Singapura. Tinggal menunggu petunjuk dari Mahapati Gajah Mada. Siap, Tuan. Aku akan memberikan nanti strategi tergantung ratu maunya bagaimana. Lalu, tuanku Arya Kenceng, bagaimana ekspansinya? Baik, Baginda. Buat kami, Kebo Iwo dan pasukan yang terlalu kuat. Kami dengan pasukan kami, dengan kekuatan yang luar biasa dan pasukan yang beribu-ribu, dan juga bersama Arya, kami dapat mengalahkan. Begitu kuat dan tangguh. Jadi, saya pikir berapa ribu pun pasukan kita, kalau kita lawan dengan kekuatan kita tak akan mampu melawan Kebo Iwo yang buat kami terlalu sakti buat kita. Untuk itu, di forum yang menghormati, saya memohon untuk memberikan saran yang terbaik agar kita mampu menaklukkan yang namanya Kebo Iwo dan seluruh pasukan. Demikian, Baginda. Baiklah, memang tidak mudah untuk mengalahkan kerajaan Bedulu. Dan kita akan tetap harus bisa menguasai Bedulu. Tapi, mungkin tidak sekarang. Sebelumnya aku ingin mendengar dulu bagaimana persiapan daripada Tuanku Gajah Engon. Siap, Baginda Ratu. Saya dengan 1.000 prajurit terdiri dari pasukan arteri menggugah dan mengajak kesadaran Raja Bima dan Raja Dobu untuk mempersatukan Nusantara, dan saya menaklukkan mereka tanpa pertumpahan darah. Bagus. Itu saya sangat senang mendengarnya. Bedulu memang kerajaan besar. Aku tetap ingin melanjutkan cita-cita dari Ayahanda Raden Wijaya. Tapi aku tidak ingin banyak pertumpahan darah, baik yang jatuh dari kerajaanku, dari rakyatku sendiri, maupun dari pihak lawan. Untuk hal itulah aku, karena keterbatasanku, aku ingin memberitahukan juga pada tuan-tuan sekalian bahwa aku akan mengundurkan diri dari kepemimpinanku sebagai ratu. Karena menurutku, seorang wanita tidak pantas dan tidak layak untuk menjadi raja, untuk memimpin sebuah kerajaan besar seperti Majapahit ini. Tapi Majapahit harus menjadi penguasa yang dapat mempersatukan Nusantara. Karena itu, biarlah kepemimpinan ini dan untuk melanjutkan ekspansi ke wilayah lain, terutama untuk mengalahkan Bedulu, biarlah akan dilanjutkan oleh putra-putri Rajasa.
Karena keputusanku ini, saat ini juga, aku sudah ingin mengundurkan diri menjadi seorang pertapa. Apa? Anakku, Ribuana Tunggadewi, apakah sudah memikirkan untuk menjadi seorang pertapa itu, maka akan meninggalkan keduniaanmu? Sudah, Bunda. Aku sudah memikirkannya masak-masak. Karena aku sadar bahwa selama aku menjadi ratu, sudah banyak rakyatku yang jatuh. Sudah banyak darah yang tertumpah, Bunda. Bagaimana dengan anakku, Raja Wulung? Bagaimana dengan tahtamu? Tidak, Bunda. Majapahit tetap harus besar. Dan aku yakin putraku akan mampu meneruskan cita-cita kakandanya. Kalau memang itu keputusanmu, Bunda hanya mendoakan semoga selalu dalam lindungannya. Terima kasih, Bunda. Aku hanya ingin meminta restu dari Bunda agar aku bisa benar-benar menyucikan diriku. Baiklah, putraku, kemarilah. Putraku, aku akan mengambil sumpah atasmu. Aku, Ratu Tribuana Tunggadewi, akan mengangkat sumpah engkau, Sri Rajasa, menjadi pengganti diriku. Demi nama dewa-dewa, demi nama raja-raja, dan demi kemakmuran, demi kemaslahatan, dan juga demi kegagah-beranian Raden Wijaya, aku, Ratu Tribuana Tunggadewi, mengangkat engkau sebagai raja di kerajaan Majapahit ini untuk menyatukan Nusantara. Dan apabila engkau melanggar sumpahmu, maka seluruh alam raya ini akan mengutukmu sampai mati. Putraku, terimalah ini, dan engkau akan kuberi gelar Hayam Wulung. Rawat tuanku Hayam Wulung. Wahai para prajurit, Ya, aku persaksikan kepada kalian semua bahwa aku Sri Rajasa mulai saat ini gelarku adalah Hayam Wulung. Aku bersumpah atas nama yang kuasa dan aku berjanji untuk melanjutkan kepemimpinan Kakenda Raden Wijaya dan Ibunda Ratu Tribuana Tunggadewi. Aku akan mempersatukan Nusantara ini untuk menjadi kerajaan besar, yaitu kerajaan Majapahit yang tidak akan pernah terkalahkan oleh kerajaan manapun di dunia ini. baiklah putraku, sudah saatnya Ibunda pamit diri untuk pergi bertakwa. Baik, ya Bunda. Semoga Bunda selalu dalam lindungan Yang Kuasa.
Tuan Syekh Jumadil Kubro, aku mohon nasihat dan bimbingan Tuan, karena aku yakin dengan ketajaman mata batin Tuan, aku akan bisa dan mampu untuk menjadikan kerajaan Majapahit ini sebagai kerajaan besar. Mohon Tuan Syekh Jumadil Kubro nasihat untuk aku. Kau akan kuasai Sabang sampai Merauke. Ingat, kau harus kuasai dari Sabang sampai Merauke. Ingat, kau harus menguasai dari Sabang sampai Merauke. Tidak boleh ada pertumpahan darah. Tidak ada kekuatan baru di dunia ini. Sehebat apapun berdulu, dia banyak menghancurkan tentara-tentara kita. Tidak ada kekuatan. Di atas kekuatan ada kekuatan. Seorang raja yang kuat mati dengan seekor. Jadilah kau raja yang baik dan bijaksana, sehingga rakyatmu rasa sabar diayomi dan respect. Sehingga dari Sabang sampai Merauke, insya Allah semua akan menjadi aman, tentram, dan makmur. Jika kau lakukan kekuasaan dengan peperangan, jika kau tidak taat dari peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kau akan mengalami kerugian. Baik, terima kasih Tuan Syekh Jumadil Kubro. Aku akan selalu ingat kita. Pamanku Gajah Mada, Daulat, tuanku, ayo. aku akan angkat engkau menjadi Mahapati Gajah Mada. Daulat, tuan. Bersumpahlah untuk kepemimpinan aku, agar aku bisa kuat memimpin kerajaan ini. Mohon nasihat dari paman Mahapati Gajah Mada. Baik. Tuan, rencanaku adalah aku akan mengumpulkan para prajurit terlatih dan akan aku bentuk yang namanya Bayangkara. Sebuah pasukan elit yang sangat ditakuti. Dan sumpah An Amuti Palapa, aku tidak akan memakan rempah-rempah sebelum aku dapat menyatukan Nusantara. Dengarlah, inilah sumpahku. Terima kasih Mahapati Gajah Mada. Baik, kita langsung saja membahas persoalan gemuk ini. Bagaimana para pamanku? Adakah yang kalian ingin sampaikan tentang persoalan bagaimana kita bisa menghancurkan kerajaan berdahulu? Apa siasat kita? Silakan, paman. Maaf, Tuan. Hamba sebagai yang dikuasakan sekarang ini melaporkan bahwa kekuatan kita sudah banyak berkurang. Pasukan gajah kita yang tadinya 1.200 sekarang tinggal 600. Pasukan berkuda kita yang tadinya 5.000 sekarang tinggal 400. Demikian juga persediaan makanan kita sudah habis. Jadi kemungkinan kita kalau berperang lagi akan mendapat susah. Itu saja laporan hamba. Terima kasih. Baik. Mungkin para paman yang lain, bagaimana? Paman, Arya Kenceng mungkin memberikan saran. Saya gak habis pikir dengan apa yang disampaikan oleh paman tadi.
Apa maksud paman mengatakan kita sudah kehilangan semua dan kita tidak mungkin lagi mampu menandingi mereka? Apa kita harus menyerah? Begitu maksud Anda? Ayo Kenceng, saya tahu kamu sudah kehilangan ribuan pasukan. Saya tahu kamu beberapa kali kalah. Saya tidak ingin rakyat kita habis semua. Bagaimana kalau kita berdamai? Apa? Berdamai? Tuan, jangan sampai kita terjebak oleh kekuatan besar yang memang sengaja dipecah-pecah. Kita bangsa yang besar, jangan sampai terpecah-pecah. Kita harus sadar, kita tetap menjaga kedaulatan kita. Dan inilah yang diinginkan oleh Bedulu, agar sesama kita saling beradu. Kita tahu bersama, kami punya kehilangan banyak pasukan kami. Saudara ini tiba-tiba setuju Tuan. Dia ini berdamai. Tuan, Nah, Aryo Kenceng. Aryo Kenceng, kita Tuan, diam Tuan. Di sini adalah aku sebagai panglima perang. Tuan, Gajah Mada, barang kita harus mencari strategi, karena sebuah kekuatan, sebuah besi, jika diadu dengan besi akan terjadi. Barangkali Tuan Syekh Jumadil Kubro memiliki siasat dan makna. Bagaimana Tuanku, karena Anda adalah penasehat tertinggi kami, engkau adalah hakim di antara kami. Baik, baik. Peperangan tiada berhasil. Ada satu cara, dengan cara yang baik, menurut ajaran yang tinggi dari Mahir. Kita kawinkan, kita nikahkan Raja Bedulu dengan adiknya. Apa maksud Tuan Syekh Jumadil Kubro? Itu jalan. Tuanku, saya dapat menangkap kemarin. Engkau adalah raja di Majapahit, tetapi engkau tak lain adalah keponakanku sendiri. Kita kawin Gayatri dengan Kebumi. Tidak mungkin, Mama. Tidak mungkin. Kita membuat strategi licik. Gayatri hendaknya meminta mas kawinnya semua sumur. Iya. Paman sungguh cerdas. Memang sejak dulu mengabdi di kerajaan ini. Kepiawayan Tuanku Syekh Jumadil Kubro lah yang sangat cerdas. Setuju. Baiklah, prajurit, persiapkan diri kalian. Kita akan mengawinkan Gayatri dengan Kebo Iwo.
Kita bersaudara. Iya, kita bersaudara. Inilah putri Majapahit kami. Oh, jadi ini calon istri. Iya. Putri yang cantik. Kemari kau. Apa yang kau minta dariku, putri yang cantik? Kau minta laut, akan aku beri kau diri laut. Kalau perlu, pulau reklamasi akan aku berikan kepadamu, Tuan Putri. Kau minta bandar, akan ku beri kau nanti. Bandar Gusti Ngurah. Kalau perlu, undang-undang Bedulu akan aku robah demi kamu, putri yang cantik. Terima kasih banyak, Mahapati Keboyo. Saya tidak butuh semua itu. Emas, permata, semua sudah terlalu banyak di kerajaan Majapahit ini. Semua sudah terlalu berlimpah. Aku hanya punya syarat-syarat yang harus kau wujudkan. Apa itu, putri yang cantik? Aku mohon, tolonglah, galikanlah aku sumur. Buatkanlah aku sebuah sumur, Mahapatiku. Hanya sebuah sumur? Ya, betul, Tuan. Mintalah yang lain, Tuan Putri. Tidak perlu, Tuanku. Saya tidak butuh semua itu. Sebuah sumur. Hanya sebuah sumur. Itu soal mudah, putri yang cantik. Betul sekali, Tuanku. Baik. Sekarang juga akan aku gali itu sumur. Pasukan? Siap. Mari kita gali sumur. Juga. Siap.
sebaiknya kita panggilkan para kadam untuk membersihkan segala pesta yang telah usai. Kadam. Apa? Sini. Apaan sih lo? Tugas kita kan bersihin ruangan. Ya. Terus apa maksudnya? Ya, sekali-kali mau minta gaji yang gede. PA ngeramas gaji gede. Lagu lu baju matiin kerolok. Udah kayak lagi diskotik pesta. Habis pesta ya? Dan saya kan ke India. Nah, ketemu sama Bintang itu yang namanya sarungan itu loh. Pakai sarung. ke India. Ketemu Bintang yang namanya sarungan. Iya. Makanya saya pakai sarung. Aurut itu namanya aurut. Malu, pamali. Aurut itu kan yang gini. Sarukan. Sarungan. Lagu lu. Kirain saya sarung. Gue bangga mulu ya. Diam-diam gue punya temen PA juga. Gaji kita kan kemarin 15 juta sebulan. Nah, terus Saya minta naik. lalu minta naik berapa ya? Masalahnya kan ini kerjaan terlalu berat. Saya minta 5 juta. 5 juta. Dikasih ntar lu sama tuan raja. 5 juta yang gede daripada 15. Iya, dikasih 5 juta. Lu mau tahu berapa lamanya? 50 tahun gaji lu 5 juta. Lu jangan segala gaji lu naik. Kerjaan beresin no, lihat no. Habis pesta ini banyak berantakan segala macem. Lakunya Itu kan tugas kamu sebagai kadang kerajaan. Lah kalau aku kan tugasnya sebagai foto model. model apa kayaknya karung Boni, model kayak lu mah. Model model. Model manaan make up, buset. Ganteng kan? Ganteng banget dilihat dari sedotan dari atas Monas, mana kelihatan. Emak saya aja bilang saya ganteng, kok kamu enggak? Ya iyalah orang malu bilang ganteng. Dia menganak ke menantu-atunya lu doang. Kalau kayak gua nih baru artistik. Itu apa laki-laki kok hamil? Ini bukan hamil nyong. Kamu tuh serakah. Gimana? Ini akibat pergaulan malam. Enggak. Kalau aku udah tenang. Ya, Apa tenangnya? lah kan kemarin mah kita udah ribet banget, pada perang sono, perang kemari. Untungnya kok kita nggak mati. Hah? Kalau gue sih bersyukur kalau lu mati. Enak kan udah punya saingan. Kalau kayak gua tuh, kalau mati banyak ada untungnya. Untungnya apa? Ada untungnya. Untung Ada apa? untungnya. Lu nggak tahu? Iya. Susah nyari pembantu kayak gua, multi talentan gua mah. Apa bego bis? Bisa. Hati. Gerakan. Kalian disuruh apa? Suruh bersihin ini. Habis pesta. Kenapa tadi aku lihat sendok-sendok pada letakkan? Itu kata dia suruh kumpulin mau dikilauin, dikilauin kata. Jono, tadi itu udah bersih semua. Si Slamet lagi. Omes, Ya, kenapa udah uang belum
gimana? Halo bang. Saya aja belum mandi, kok mandiin kuda? Selamat. Iya, Tuan. Sudah berapa lama ada di kerajaan Majapahit? Seumur saya. Seumur hidup kamu. Iya, dari Anus, Tuan. Ompes, Ya, sudah berapa lama? saya lupa. Pasti sama seperti selalu. Enggak, duluan selamat. Duluan Ya. selamat. Kalian sudah berbakti kepada negeri Majapahit. Atas jasa-jasanya, aku tidak lagi menganggap kalian sebagai pembantu. Gue jadi anak angkatan lu maka lu sama gue jelek matu gigi lumpuk. Jadi Tidak lagi aku anggap sebagai pembantu. iya, jadi Awas. Sekarang, ya, karena kamu sudah 30 tahun mengabdi Majapahit, tanah di sebelah sana silakan kamu diganti. Tapi Ompes tidak boleh kamu jual. Kan buat ongkos saya mau nikah. Tidak boleh dijual. Saya nggak punya modal, dorong. Jangan dijual karena orang. Sekarang kita bergembira, kebunmu sudah musnah. Yang namanya krelet-krelet merah musnah. Kita berbahagia. Demikianlah pertunjukan Kebo Iwo Kependem. Kepada seluruh pemain, silakan memasuki. pada pertunjukan ini pada tentang Batavia Lanang Beda, sehingga pertunjukan ini bisa terlaksana walaupun di ruang yang sedemikian rupa, tapi alhamdulillah kita bisa mensiasati. Ya pada akhirnya memang seniman juga harus hidup, seniman juga punya hak hidup, karena seniman itu ada dua yang perlu dihidupi. Pertama adalah terkait dengan perut barangkali ya, terus kemudian yang kedua adalah ekspresi, karena ekspresi juga kan harus dikeluarkan, ekspresi seni tentunya ya.
tanpa ekspresi seniman saya pikir kehidupannya kurang sempurna. Saya pikir semua pendukung pertunjukan ini pada akhirnya pertunjukan ini bisa terlaksana dengan baik tanpa halangan. Saya ucapkan terima kasih juga pada grup musik, kemudian pada Jazz Production, kepada teman-teman dan terkhusus kepada Kemenparekraf yang telah mensupport kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Di masa pandemi ini memang susah mencari tempat, pada akhirnya kemudian kita memutuskan di tempat ini kita sulap menjadi ruang pertunjukan sehingga bisa terlaksana dengan baik. Saya ucapkan juga kepada PT ya, saya ucapkan juga terima kasih kepada Mutiara Mustika Raja Wali Prima yang telah memberikan atau dibolehkan tempat ini kami gunakan untuk pertunjukan. Ini Pak Tutur Dennis selaku sutradara yang berjibaku juga untuk mewujudkan kegiatan ini. Pentas Ibu Iul Kepenting. Mungkin Pak Tutur bisa melanjutkan. Karena kenapa ini adalah bagian daripada ekspresi kita. Seniman tanpa ekspresi itu maka saya pikir bukan seniman namanya. Terus kemudian lagi kita juga punya hak hidup di masa pandemi ini. Maka sekali lagi saya katakan bahwa dukungan Parekraf ini kami aturkan dan mengucapkan banyak terima kasih. Saya pikir bisa dilanjutkan dengan baik. Alhamdulillah semua teman-teman yang terlibat di dalam pertunjukan live stream ini, terutama kepada yang sudah mensupport kami agar terlaksana, karena bagaimanapun kesenian harus tetap hidup, terutama dia jangan sampai mati karena kita terbentur oleh masalah seperti COVID-19 ini. Bagaimana seniman dan karya. Jadi tetap saja kita berkarya. Kita tidak tahu COVID-19 ini sampai kapan. Barangkali selama COVID ini belum kelar, kita masih membuat karya-karya secara live streaming. Insya Allah, kalau Allah menghendaki, kita sebetulnya bulan Oktober ini sudah berangkat ke Meksiko. Karena COVID, maka kita batal semua kegiatan festival internasional seni tradisi. Maka akhirnya tetap kami beralhamdulillah bahwa Allah punya rencana lain, dan rencana itu mudah-mudahan tetap sejalan dengan niat para seniman dan seniwati seni tradisi Betawi. Dari saya demikian. Bang, ada kesulitan apa Bang menyatukan banyak pemain untuk latihan sementara kondisi sedang PSBB? Kesulitan kami adalah ketika harus terbentur dengan aturan-aturan protokoler. Artinya begini, modal utama kita adalah alat ucap. Alat ucap, kalau kita menggunakan masker sebagai pelindung untuk menutup mulut, maka sudah bisa dipastikan bahwa ucapan akan buyar, akan tidak bisa fokus kepada maksud yang dituju. Tetapi jika kita melepas masker, maka kita seperti melanggar protokol kesehatan. Tetapi di dalam dunia kesenian itu ada kelonggaran-kelonggaran. Artinya seniman harus bekerja. Nah, dalam menyatukan ini kita memberikan kesadaran-kesadaran kepada semua pemain bahwa menjaga kesehatan itu lebih utama. Jadi rajin-rajin mencuci tangan, rajin-rajin untuk mengganti pakaian, insya Allah semua terkendali. Seperti itu. Untuk latihan ini butuh waktu berapa lama Bang? Kalau kesenian tradisi ini proses latihannya itu kalau menurut saya relatif
kooperatif ya. Artinya begini, kesenian tradisi tidak menggunakan teks-teks dialog yang perlu dihafal seperti pada pertunjukan teater. Ini lebih bersifat improvisasi. Oleh karena itu, dalam waktu 1 bulan pun kami sudah bisa mempersiapkan sebuah cerita yang bisa kita angkat langsung kepada pemanggungan. Seperti itu, karena hasil improvisasi. Jadi seperti itu. Dibilang sulit, tidak, dibilang mudah juga tidak. Artinya pemain-pemain sudah mengerti style masing-masing. Demikian. Bang, untuk lenong ini kan banyak didukung pemain-pemain senior nih. Ya. Artinya abang bisa memberikan kepercayaan kepada mereka. Ya. Bagaimana caranya bang? Apakah dijadikan honor yang cukup, lebih, atau bagaimana? Atau ada iming-iming lain? Ya, biasanya kita kalau dalam masalah urusan dapur, ya, artinya transportasi, kalau saya masih belum berani mengatakan honorarium, karena memang untuk di kesenian tradisi masih sangat minim. Artinya kita menggunakan sistem pengganti transportasi yang kita kategorikan ada grade A, grade B, dan grade C. Nah, pemain-pemain senior, pemain-pemain yang sudah jadi, itu mereka masuknya di dalam grade A. Sementara pemain-pemain yang sudah berkembang, bisa berkembang atau mengembangkan dirinya, maka dia masuk kepada pemain grade B. Dan pemain-pemain yang memang baru pemula, baru kita didik, maka dia masuknya ke grade C. Seperti itu. Jadi, itulah yang disebut pembedaan di penggantian transportasi. Demikian, Bang. Oke bang, satu lagi bang. Ya. Mungkin pesan untuk anak-anak muda, anak-anak yang ingin belajar masuk ke dalam teater atau lenong khususnya bang. Ya. Mungkin ada semacam. Ya. Jangan malu, jangan sungkan berhadapan dengan tradisi. Kesenian tradisi sangat kaya dan sangat menawarkan banyak hal. Kedalaman seni tradisi tidak akan pernah habis seperti air zam-zam yang tidak pernah habis. Jadi dari sekarang mulailah mencintai, menggali kesenian tradisi, terutama lenong denes atau orang Melayu bilang opera bangsawan, atau orang-orang masa lalu di Betawi itu mengatakan kesenian dermuluk. Jadi ini adalah kesenian opera bangsawan yang kita sebut lenong denes. Denes dari kata dinas, dinas dari kata dinasti. Jadi sebetulnya lenong dinasti. Cuma saja orang Betawi mengatakan kalau untuk dinas denes. Contoh, Ketong, lu keren amat ya. Denes di mana sekarang? Seperti itu. Artinya lenong yang rapi, tertata secara bangsawan. Demikian, Bang. Oke, siap bang. Terima kasih banyak bang ya. Sampai jumpa. Sampai bertemu lagi teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Oke, bang Maman. Thank you.